Hebat sekali. Tiga kekuatan teratas di alam surgawi benar-benar akan saling bertarung. Mengapa Sekte Huofen tiba-tiba ingin membantu Chen Ping? Apakah ada hubungannya? Ini semakin ramai. Menjauhlah untuk sementara waktu. Saya pikir banyak orang akan mati. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua mulai berbicara dengan suara pelan. Tuan Muda Ming memasang wajah jelek, matanya menyala karena marah, menatap tajam ke arah Wensi. Wensi, jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena Sekte Huofen-mu terkenal dan dikatakan sebagai sekte terbesar di alam surgawi. Jika kau tidak ingin mati, pergilah dari sini. Aku tidak akan memprovokasimu. Jika kau bersikeras membantu Chen Ping, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apa yang kau bicarakan? Kalau kau ingin bertarung, bertarunglah. Bukankah kau selalu sombong dan meremehkan semua orang? Wensi sudah lama tidak senang dengan Tuan Muda Ming, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapinya. Sebenarnya, jika Anda mengatakan bahwa mereka memiliki persahabatan dengan Chen Ping, sebenarnya tidak ada sama sekali. Wensi dan Wenxing, kakak beradik, tidak senang dengan Tuan Muda Ming. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Mereka masih memahami kebenaran ini. Tiba-tiba, ketegangan meningkat dan suasana menjadi sangat menyedihkan. Pada saat ini, selama satu orang mengambil tindakan, perkelahian akan segera dimulai. Tepat ketika semua orang merasa tercekik oleh atmosfer, tiba-tiba terjadi pergerakan antara langit dan bumi, dan cahaya putih aneh menyelimuti tanah Wuwang. Seluruh ruang di negeri Wuwang seakan tertindas, semua orang merasakan seakan-akan ada gunung yang menekan mereka. Tangga menuju surga muncul, seseorang berteriak keras. Semua orang mendongak pada saat yang sama dan mendapati bahwa sebuah tangga menuju surga sebesar gunung perlahan muncul di kehampaan. Ledakan-ledakan. Akhirnya, tangga itu jatuh dengan keras ke tanah. Saat tangga itu mendarat, semua orang berlari ke arahnya. Kedua golongan manusia yang tadinya hampir berkelahi, tak lagi peduli satu sama lain dan terbang menuju tangga menuju surga. Chen Ping juga dengan cepat melesat menuju tangga menuju surga. Tangga menuju surga sangat besar dan menjulang hingga ke awan. Total ada 9 anak tangga, dan ada gerbang cahaya di setiap anak tangga. Pada anak tangga pertama, seseorang mengukir 2 karakter besar naik ke surga. Melihat tangga besar di depannya, ekspresi Chen Ping menjadi serius. Tangga ini memancarkan kehidupan kuno dan penuh perubahan, yang membuat orang takut. Jelaslah bahwa tangga menuju surga ini sengaja dibangun oleh seseorang, mungkin seorang abadi dari surga, atau mungkin seorang kultivator yang lebih maju. Di mata orang-orang ini, para kultivator di dunia surgawi seharusnya seperti semut atau bidak catur. Pada saat ini, beberapa orang tidak dapat menunggu lagi dan bergegas menuju tangga menuju surga. Namun, tidak banyak orang yang menginjakkan kaki di tangga tingkat pertama. Semuanya langsung menuju ke tingkat ketiga. Mengapa orang-orang ini tidak pergi ke lantai pertama? Chen Ping bertanya dengan heran. Chen Ping, orang-orang ini sudah pernah ke tangga surgawi dan telah melewati level pertama. Setiap kali mereka melewati satu level, tanda kelulusan akan tertinggal di tubuh mereka, jadi mereka tidak perlu melewatinya lagi saat mereka terus memasuki tangga surgawi. Kamu belum pernah memasuki tangga, jadi kamu harus mulai dari lantai pertama. Kami tidak bisa menemanimu. Setelah kamu melewati level itu,
kami tidak akan bisa memasuki lantai pertama. Yun Li mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping kemudian mengerti bahwa setelah melewati level tersebut, dia tidak dapat masuk lagi dan hanya dapat melanjutkan ke level berikutnya. Jangan khawatir, level pertama sangat mudah. Dengan kemampuanmu, kamu bisa melewatinya dengan mudah. Lagi pula, para kultivator di dunia tingkat pertama tidak terlalu kuat dan tidak bisa menyakitimu sama sekali. Tapi ada satu hal yang lebih merepotkan, yaitu syarat untuk melewati level itu, kamu harus mencarinya sendiri, dan orang yang kamu tantang setiap kali melewati level itu berbeda-beda. Lin Kevan menepuk bahu Chen Ping dan berkata, saya menduga bahwa dunia di dalam tangga ini tidak statis. Sayangnya, setelah kita melewatinya, kita tidak bisa lagi memasukinya, jadi kita tidak punya cara untuk memverifikasinya. Hyun Bin berkata sambil melihat tangga di depannya. Siapa peduli, selama aku bisa mendapatkan sumber daya dan pelatihan di tangga surgawi, itu bagus. Jika aku ingin mencapai surga melalui tangga surgawi, itu tidak akan jauh lebih mudah daripada berlatih dan naik sendiri. Zhou Tang berbicara, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka hanya perlu melatih diri di tangga menuju surga, lalu menemukan beberapa sumber daya yang bisa mereka gunakan di dunia tangga menuju surga. Adapun mencapai lantai 9 dan kemudian mengandalkan tangga untuk mencapai surga, itu hampir mustahil. Tuan Chen, kami akan menunggu kabar baik Anda di gerbang Dao. Tangga ini akan muncul dan tinggal di sini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, tangga ini akan perlahan menghilang. Jadi, Tuan Chen tidak perlu terlalu cemas. Selama Anda menghitung waktunya dengan baik, Anda bisa keluar dalam 3 bulan. Jika tangga surgawi menghilang dan kamu belum keluar, kamu harus tinggal di dunia tangga surgawi selama 100 tahun. Lin Chong mengikuti Chen Ping dan berkata, Oke. Chen Ping mengangguk. Ayah, aku ingin pergi ke lantai pertama bersama Chen Ping untuk melihat-lihat. Lin Keting berbicara, tidak, kekuatanmu saat ini terlalu rendah. Akan berbahaya untuk menaiki tangga itu. Lagi pula, Tuan Chen pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman, bukan untuk bermain denganmu. Lin Chong melotot ke arah Lin Keting dan berkata, Lin Keting mendengus dingin, sangat tidak puas. Sementara Chen Ping dan yang lainnya sedang berbicara, banyak orang telah memasuki tangga menuju surga. Beberapa kultivator juga memasuki lantai pertama, termasuk Ningxi dan Suyuki. Chen Ping menatap punggung kedua orang itu yang berapi-api. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini juga memasuki tangga menuju surga untuk pertama kalinya. Tuan Chen, kami para suster harus pergi dulu. Kami sudah melewati lantai pertama dan harus pergi ke lantai 2. Saya berharap bisa bertemu Master Chen di lantai 2. Setelah Hong Yao dan Lan Yao selesai berbicara, mereka melompat ke tangga batu kedua, lalu perlahan berjalan menuju gerbang cahaya. Aku juga pergi. Chen Ping berpamitan kepada semuanya. Tetapi pada saat ini, Lin Keting tiba-tiba melompat dan berlari langsung ke gerbang cahaya di lantai pertama. Murid, Pendeta Tao Wuji merasa ngeri, tetapi sudah terlambat, Lin Keting sudah menyerbu ke gerbang cahaya. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera mengejarnya dan bergegas ke gerbang cahaya. Tetapi ketika Chen Ping bergegas memasuki gerbang cahaya, dia hanya merasakan bayangan putih kabur di depan matanya,
dan dalam sekejap dia tiba di dunia tangga menuju surga. Ketika cahaya perlahan-lahan muncul di depan mata Chen Ping dan dia bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas, dia benar-benar terpana. Tidak ada jejak Lin Keting sama sekali di sekitarnya, dan bahkan dalam jarak 100 mil atau lebih jauh lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksi kehadiran Lin Keting. Tampaknya transmisi gerbang cahaya bersifat acak dan tidak berteleportasi ke tempat yang sama di dunia ini. Saya tidak tahu apakah dunia ini cukup besar, dan apakah saya dapat menemukannya. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu menatap dunia di depannya. Ini adalah tanah tandus, tak berujung dan tak berbatas, dan energi spiritual di dunia ini tidak terlalu kuat, terlihat sangat tandus. Tidak heran dunia ini berada di level pertama. Sangat sulit bagi master manapun untuk muncul di dunia seperti itu. Namun, untuk mengalahkan seseorang dan melewati level, Chen Ping masih harus menemukannya sendiri. Masih mencari Lin Keting, Chen Ping jatuh dari udara ke tanah, dan berjalan perlahan ke depan di atas pasir dan kerikil. Jika Anda terbang di udara, Anda perlu mengonsumsi banyak kekuatan spiritual. Energi spiritual di dunia ini tipis dan tidak banyak sumber daya. Jika Anda ingin mengisinya kembali, Anda hanya dapat memulainya dari sumber daya Anda sendiri. Jadi Chen Ping ingin menghemat sedikit. Bagaimanapun, sumber daya sangat berharga di sini. Chen Ping berjalan selama beberapa waktu sebelum sebuah kota muncul di depannya. Ada penghalang formasi di sekitar kota untuk melindungi keselamatannya. Ketika Chen Ping mendekati kota itu, selusin biksu tiba-tiba muncul dengan senjata di tangan mereka dan mengepung Chen Ping. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Tao. Dia pasti seorang pendeta Tao. Hanya dengan sekali pandang, Chen Ping menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini hanya di alam fusion. Orang tua terkuat hanya di alam fusion tingkat ke-8. Di mata Chen Ping, alam fusi saat ini bahkan tidak sebagus semut. Rekan Taois, dari mana asalmu? Apa yang membawamu ke kota kami? Orang tua itu memandang Chen Ping dengan hati-hati dan bertanya. Saya datang dari alam surgawi, dan saya datang ke sini. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, orang-orang itu tiba-tiba tampak ketakutan, lalu berbalik dan berlari menuju kota. Orang tua itu berlari memasuki kota terlebih dahulu, lalu berteriak keras, bencana alam telah dimulai, cepat buka formasi. Saat formasi di sekitar diaktifkan, seluruh kota diselimuti cahaya. Banyak orang di kota memandang Chen Ping dengan ngeri. Chen Ping sangat bingung, mengapa orang-orang ini takut padanya. Chen Ping melangkah menuju kota selangkah demi selangkah, dan dengan lembut menekan telapak tangannya pada cahaya formasi pelindung. Formasi di sekitar kota langsung hancur. Dengan cara ini, Chen Ping berjalan memasuki kota dengan mudah. Tetapi kali ini semua orang di kota itu ketakutan. Tangisan wanita dan jeritan anak-anak terdengar seperti kiamat. Orang tua, apa yang kau lakukan? Aku bukan setan. Mengapa kau begitu takut padaku? Chen Ping bertanya pada orang tua itu dengan sangat bingung. Orang tua itu menatap Chen Ping dengan gugup, lalu berkata, bukankah kamu di sini untuk mencuri sumber daya dan membunuh orang? Tentu saja tidak. Aku punya sumber daya, mengapa aku harus mencuri milikmu? Lagi pula, kalian semua akan menjadi miskin. Bahkan energi spiritual di dunia ini tampaknya langka, sumber daya apa yang ada? Kata Chen Ping acuh tak acuh. Mendengar hal itu,
Lelaki tua itu pun menangis sejadi-jadinya dan berkata sambil terisak-isak, dahulu kala, dunia kita ini memiliki energi spiritual yang kaya dan sumber daya yang melimpah di mana-mana. Sangat disayangkan bahwa 300 tahun yang lalu, banyak master dari alam lain tiba-tiba turun ke dunia ini, merampok sumber daya dunia kita dan membunuh para pembudidaya di dunia kita. Setiap 100 tahun, seorang penguasa akan muncul di dunia kita, membakar, membunuh, dan menjarah. Kita menyebutnya bencana alam. Orang-orang itu juga mengatakan bahwa mereka berasal dari alam surga. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari alam surga tadi, aku tahu bencana alam telah dimulai. Orang tua itu berbicara dengan sangat sedih. Dunia yang awalnya kaya akan sumber daya telah menjadi seperti ini. Jadi bagaimana para kultivator di dunia ini dapat berlatih? Kekuatan mereka secara umum tidaklah kuat. Hanya 300 tahun. Chen Ping sedikit mengernyit. Kalau dunia ini baru mengalami penjarahan selama 300 tahun, maka itu membuktikan bahwa dunia ini sudah pasti bukan dunia asal tangga pertama menuju surga, dan pasti sudah tergantikan. Melihat situasi saat ini, jika tangga ke surga muncul lain kali, dunia di tingkat pertama kemungkinan besar bukan milik orang-orang ini. Lagi pula, setelah 3 perampokan, tidak ada lagi sumber daya yang tersisa di dunia ini. Siapakah sebenarnya yang membantu para kultivator di alam surgawi? Chen Ping tidak dapat memahami, di antara dunia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, bagaimana seseorang dapat memberi makan satu dunia ke dunia lainnya. Terkait situasi saat ini, alam-alam dunia lainnya langsung diteleportasi ke sini melalui portal Stairway to Heaven. Bukan berarti dunia ini ada di dalam Stairway to Heaven. Orang tua, karena kamu sudah mengalami hal ini 3 kali, kamu pasti tahu bahwa kita perlu menantang seseorang saat kita datang ke sini, kan? Selama kamu berhasil dalam tantangan ini, kamu dapat meninggalkan duniamu. Chen Ping ingin mencari tahu dari orang tua ini, siapa yang harus ditantangnya agar bisa keluar dari sini. Karena aku harus mencarinya sendiri, pasti ada seseorang yang mengetahuinya. Aku tidak bisa hanya menebak-nebak lalu membunuh semua orang di dunia ini. Tentu saja aku tahu, tetapi kamu tidak boleh pergi sekarang. Tunggulah di sini selama beberapa hari, lalu pergilah untuk menantangku. Orang tua itu memberi instruksi pada Chen Ping.